talent-talent kita tuh hebat loh. Pelaut-pelaut kita hebat loh, kayak gitu. Bisa sekarang udah 26 rute dunia gitu ya. Yang menandakan bahwa kita punya modal kayak gitu ya. Punya modal untuk bisa menjadi one of the biggest dan serious player lah di industri ini. Pada saat kita dipercaya menjadi seorang pimpinan, menurut saya kita tidak ubahnya kalau misalnya mobil kita drivernya atau kalau kapal kita kaptennya. Organisasi itu kan harus bergerak. Pasti. Jadi harus berani injek gas dong. Kalau remnya terus yang diinjek nggak jalan, kayak gitu. Tapi kalau gas terus tanpa rem, kebablasan. Ya. Halo, sahabat kompas.com dan teman-teman Beginu. Saya sekarang sedang ada di kapal FSO Aberka, kapal yang sangat besar yang dimiliki oleh Pertamina, dan kita akan ngobrol di sini dengan CEO Pertamina International Shipping, dan kita akan ikuti upacara bendera dulu sebelum kita akan ngobrol dan melihat apa yang akan kita eksplor di kapal yang luar biasa besar ini. Sampai ketemu nanti ya. Hari ini, 17 Agustus 2023, kami insan Pertamina dapat memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikanlah selalu curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur. Indonesia merdeka! 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 Ya, baru tadi kita mengikuti upacara bendera. Sekarang kita akan bertemu dengan CEO Pertamina International Shipping seperti saya janjikan tadi. Ada di sana Pak Yogi Firnandi. Halo Pak Yogi, apa kabar? Masih baik. Senang ketemu di sini kita. Betul, di tengah laut. Dan kapalnya gede banget nih Pak Yogi. Yes, ini FSO Aberka. Ya. Besarnya 85.000 ton. Wow. Dan ini tempat living quarter, tempat tinggalnya sampai 170 orang bisa. Iya, tadi saya ketemu dengan para pekerjanya di sini yang kita upacara tadi ya. Betul. Nah, kita akan cari tempat nih kayaknya lebih enak untuk ngobrol lebih agak jauh panas ya? Tentang apa itu Pertamina International Shipping dan Aberka yang kita naiki Oke. pada siang hari ini. Siap. Ayo, mari kita ke sana aja. Kalau kita Sana ya? ke accommodation room. Siap.
navigasi room atau ruang navigasi akhirnya setelah Iya. tadi kita ikut upacara, lalu kita tadi ngobrol dengan beberapa karyawan ya. Iya. Dan pertama-tama selamat nih Pertamina masuk Fortune untuk tahun ketiga Yes. dan urutannya naik terus ya 141. Iya, 141, Pasti alhamdulillah. sumbangan dari teman-teman di holding di PIS sendiri juga cukup membuat Pertamina tumbuh ya. Yes. Nah, PIS sendiri Pertamina International Shipping ini dalam bisnisnya itu punya mimpi yang besar untuk menjadi Asian leading marine and logistic. Bisa dijelaskan mimpi apa yang mau dicapai dengan itu, Mas Yogi? Iya, ini menurut saya ini sesuatu yang memang ini ya Mas ya, normal ya. Setiap organisasi ingin punya cita-cita. Yes. Nah, kenapa kalau Pertamina International Shipping, Subholding Integrated Marine Logistics, cita-citanya jadi Asia's leading shipping and marine logistic company? Karena memang beranjak pada saat kita terbentuk Subholding, kita itu aktivitas kita cuma di dalam negeri mayoritas, I see. gitu ya. Tapi di saat yang sama kita menyadari bahwa kita ini operasional kita besar, aset kita besar, experience kita puluhan tahun. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa menjadi one of the biggest player di industri di kawasan ini, begitu ya? Dan terlebih lagi pada saat sudah terbentuk subholding, tentunya Pertamina sudah menjadikan ini bagian dari strategi. Oke, pertumbuhan Pertamina salah satunya melalui ini, begitu ya? Di mana aktivitas shipping and marine logistic ini dulunya kan hanya aktivitas operasional. Ya, artinya memang sejak 2020, oke, digariskan kita harus tumbuh, kita harus berbisnis. Nah, pertanyaannya mau jadi seperti apa? Ya, at least kita harus bisa jadi ya one of the best di kawasan menurut kita. Ibu Nika kan sering nyebut unlocking value itu. Ini salah satu yang dilihat sebagai ruang besar untuk tumbuh di kawasan dengan industri logistik dan shipping ini. Ya, betul. Jadi apa yang saya cerita tadi itulah cerminan dari unlocking value. Kita punya aset besar, kita punya resources yang besar, orang-orang yang berpengalaman, operasional kita juga sudah sangat berpengalaman. Pertanyaan bagaimana meng-unlock potensi ini untuk bisa memberikan nilai tambah lebih kepada perusahaan. Jadi kurang lebih itu. Dan itu kan sudah kita mulai rangkaiannya kemarin 2020 cari strategic partner, NYK. Ya, salah satu yang terbesar juga ya di industri ini. Terbesar lah di industri ini dan paling networknya di seluruh dunia. Jadi ya memang pada saat kalau kita mau berakselerasi cari partner yang hebat kan. Kayak gitu. Nah, dasar untuk set mimpi setinggi itu apa Mas Yogi? Kalau bisa dilihat dari perjalanan shipping atau international shipping sendiri. Simple sih menurut kita, bahwa sebenarnya kan kalau kita berbicara Pertamina sendiri di kawasan Asia, Pertamina kan cukup terkenal, cukup besar, dan orang tahu dengan nama Pertamina. Jadi menurut kita hal yang paling mudah untuk kita optimalkan itu memang bagaimana bisnis kawasan di kawasan Asia ini. Karena bicara Indonesia, kenapa nggak Indonesia gitu ya? Ya karena Indonesia Pertamina sudah sebagian besar kita yang pegang begitu ya. Jadi area pertumbuhan memang di Asia. Dan menurut kita pada saat kita menargetkan seperti itu very achievable kayak gitu ya. Kita paham kawasan Asia, kita kenal dengan player-playernya begitu ya. Dan menurut kita ini yang something achievable untuk dalam beberapa tahun ke depan. Dan pertimbangan itu juga yang membuat PIS kemudian buat kantor di Dubai, di Singapura, untuk menjangkau potensi yang tadi terlihat dan ingin diraih. Gitu. Betul. Tentunya karena visi tadi, cita-cita tadi memang beranjak dari itu tadi kita lihat, kita kenal kawasan dan Asia ini kan pertumbuhan dunia ke depan ya, begitu. Ya, semua orang matanya ke Asia. Ke Asia begitu ya. Di mana Barat sudah mulai agak sunset, Asia terus bertumbuh. Dan betul kita kemarin melihat berapa sih revenue kita dari international business? Oh baru 7,5% waktu tahun 2022 dari third party ya. Third party. Wah ini harus naik nih. Kita evaluasi, oh ternyata bisnis kita masih banyak di Asia Pasifik. Wah jadi kalau mau leading di Asia, ya harus Asia lainnya disenggol juga dong kayak gitu ya. Makanya kita ke Middle East. Middle East itu baru 3%-an waktu itu tahun 2022. Revenue kita dari third party business, international business baru 3%-an. Jadi
ya memang sudah menurut kita sudah waktunya kita expand ke sana. Terlebih lagi kalau specifically Dubai, Dubai ini kan salah satu energy hub yang nomor 5 terbesar di dunia. Belum lagi kapital juga banyak di situ, gitu ya. Marketnya juga besar di kawasan tersebut. Asia Selatan, India besar juga, begitu ya. Jadi menurut kita itu memang another strategic move yang menurut kita penting untuk bagian dari pertumbuhan dan mewujudkan cita-cita kita tadi, Mas. Ya. Dan kalau lihat dari apa yang sudah dicapai ya 2022 lalu 2023 kan keuntungan yang didapat oleh PIS juga sangat besar, dan itu juga jadi pijakan juga untuk stepping untuk mimpi yang lebih tinggi gitu ya. Ya, betul. Jadi ya ini nilai-nilai positif ya, Mas Inu. Ya tadi Mas Inu menyampaikan, kita Fortune di nomor 141 terus naik. Ya. Ini secara tidak langsung membuktikan transformasi yang dilakukan oleh Pertamina dengan membentuk holding dan subholding ini, meskipun ada kontroversi, ada tanda tanyanya, kenapa begini begitu, kita bisa buktikan. Pertamina bisa membuktikan bahwa secara grup kita terus bertumbuh, dan untuk kami di Subholding Integrated Marine Logistics kinerja finansialnya juga terus positif. Yang paling kentara yang saya rasakan satu, secara mentalitas kita berbeda. Sekarang ada perubahan mentality ya. Mentality berbeda. Lebih pede, lebih punya. Oh iya tentu. Jadi menurut saya pertama satu, orientasinya lebih ke arah komersial. Apapun yang kita lakukan harus bisa memberikan nilai. Dan kalau berbicara jualan harus ada keuntungannya dong, begitu. Nah pertanyaannya bagaimana kita melakukan itu? Bisa melakukan dengan lebih efektif, cost-nya lebih terukur. Jualannya juga lebih baik, utilisasi kapalnya juga lebih optimal, jangan sampai ada yang nganggur dan lain-lain. Nah itu pertama. Dan yang kedua, sejalan dengan waktu, itu tadi Mas Inu sampaikan, kita terus naik. Jadi ada keyakinan, dorongan, nah, moralnya naik nih. Ternyata kita tuh bisa loh. Talent-talent kita tuh hebat loh. Pelaut-pelaut kita hebat loh, kayak gitu. Bisa sekarang udah 26 rute dunia gitu ya. Yang menandakan bahwa kita punya modal kayak gitu ya, punya modal untuk bisa menjadi one of the biggest dan serious player lah di industri ini. Jadi very positif, dan ya ibarat orang sudah ngerasain enaknya, ketagihan, yuk sama-sama kita tumbuhkan terus nih kayak gitu ya, PIS ini begitu ya. Iya, jadi tadi unlocking value-nya itu dilakukan karena apa yang mau diraih dan yang bisa dijangkau ternyata masih besar ya, dan potensinya cukup. Betul. Nah, pertumbuhan kan sekarang ada isu yang sangat serius di dunia internasional soal net zero emission. Itu kan juga kita bisa tumbuh, kita bisa mendapatkan bisnis, tapi apakah bisnis dan pertumbuhan ini memiliki sustainability atau keberlanjutan untuk generasi berikutnya. Untuk tantangan itu, Pertamina International Shipping melihat dan melakukan apa aja, Mas Yopi? Ya, jadi sebenarnya begini, kita menyadari bahwa ada tuntutan dunia menuju ke situ ya, bagaimana dekarbonisasi 2060 ya. Ya, terus berjalan Indonesia 2060, dunia 2050. Kalau kita melihat aturan IMO sendiri, sudah semakin banyak aturan-aturan baru yang mereka keluarkan dengan tujuan tidak lain bagaimana operasional shipping dunia ini bisa lebih efisien secara emisi begitu. Meskipun kemarin waktu saya sempat ikut sidang IMO, sempat hadir bentar lah waktu itu, saya baca satu artikel studi, ternyata kalau kita berbicara emisi dunia, shipping ini hanya berkontribusi 3%. 3%. Kecil ya. Tapi bukan berarti dengan kita kecil kita tidak melakukan sesuatu begitu. Tapi saya melihat pressure-nya juga tidak sebesar yang lain mungkin ya begitu ya. Karena kontribusi kita cuma 3% di shipping ini. Jadi bagi kami satu, karena kita menyadari kita akan menjadi part of international player, akan bermain di dunia internasional, mau tidak mau kita memang harus comply. Jadi secara technically bagaimana kapal-kapal kita prepare menuju sana. Terus yang kedua, bagaimana kapal-kapal kita pada saat nanti docking kita buat lebih efisien operasionalnya, penggunaan bahan bakarnya. Gitu. Ada teknologi yang kita employ, kayak gitu, kita aplikasikan. Dan juga bagaimana ke depan ini, untuk penurunan emisi operasional kita, bagaimana kita investasi kapal baru, tentunya kapal yang lebih modern, eco-ship itu pasti 30% dia lebih hemat bahan bakar daripada kapal konvensional. Belum lagi kapal-kapal ke depan ini sudah dual fuel, Mas.
Dual fuel. Conventional fuel Sama yang renewable. ya future ya atau less carbon lah begitu ya, seperti LNG, metanol ke depan. Nah, itu yang renewable tentunya. Nah, kita sudah mengantisipasi karena tentunya nanti akan ada tuntutan dari penyewa, saya mau sewa cuma kapal yang begini. Kalau enggak kita nggak kebagian. Nah, itu pertama dari emisi operasional. Dari bisnisnya sendiri, ya kita nggak mau ketinggalan dong. Kita sudah harus prepare. Future energy apa saja sih? Kita yakin yang namanya oil and gas ini tetap akan menjadi bagian dari kita sampai beberapa puluh tahun ke depan. Tapi pertanyaannya porsinya seberapa besar? Nah, kalau kita ingin bertumbuh artinya kita harus membuka diri, menangkap peluang untuk berbagai macam jenis angkutan. Mau itu amonia, mau itu hidrogen, mau itu biofuel, apakah nanti misalnya CO2 dan lain-lain ya, kita lihat aja. Tapi intinya kita ready, kita siap, kita membuka diri untuk bisa berpartisipasi ya di industri ini. Dengan kesadaran internasional yang besar tadi. Artinya meskipun tadi cuma 3%, tapi bukan berarti tidak ada niat untuk melakukan hal-hal yang comply dengan sesuatu yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi bumi ini ya, Mas. Nah, kalau tadi kan dilihat ada perubahan teknologi untuk membuat mungkin emisinya lebih rendah gitu ya. Dan ada tadi disebut oil and gas kan kayak industri yang kata orang menyatakan kan ini kayak senja gitu ya, atau udah surut. Tadi Mas Yoki menyebut ini butuh rentang waktu yang lama ya, dan mengoptimalkan itu dan bersiap untuk sesuatu yang baru. Di PIS sendiri apa yang dilakukan Mas Yoki? Kalau kita, langkah konkret kita sudah punya net zero emission roadmap PIS sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan PIS ini di 2060 kita sudah bisa net zero emission, begitu ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, sekarang kapal-kapal yang kita docking itu sudah kita install energy saving device. Untuk comply dengan tuntutan begitu kan ya. Terus yang kedua, kita make sure bahwa kapal kita secara engine dan lain-lain konsumsi bahan bakarnya hemat. Dan handal. Kalau enggak nanti ke depan pada saat dunia mengimplementasikan emisi kontrol, kalau kita masih tinggi nggak ada yang mau sewa, ntar kayak gitu. Mereka hanya menyewa kapal-kapal yang menggunakan kapal-kapal yang emisinya rendah. Nah, terus kita mau permajaan kapal kan ini, kita mau bikin kapal terus untuk menggantikan kapal-kapal kita yang tua, dan tentunya kapal-kapal yang baru kita harapkan sudah semuanya comply dengan feature requirement lah, intinya begitu. Jadi secara konkret itu begitu. Nah, tapi kan di PIS Group sendiri kan kita punya operasional, ada terminal BBM dan lain-lain. Nah, kita juga bagaimana mengefisienkan penggunaan energi, dan seperti beberapa terminal kita sudah pakai solar panel dan lain-lain. Nah, tadi sudah nyinggung soal bisnis nih Mas Yoki. Untuk gambaran umum nih, masyarakat yang sangat awam atau saya sendiri juga masih sangat awam, model bisnis PIS itu sendiri seperti apa sih di industri ini, di industri Pertamina? Jadi sejak terbentuknya subholding Integrated Marine Logistics, dari namanya tuh sudah tahu lah kira-kira bisnisnya apa. Shipping, angkutan energi sebenarnya fokus, dan logistik laut ya, yang tentunya kaitannya dengan terminal, pelabuhan, untuk energi. Fokus kita masih di situ. Nah, sekarang memang main kita masih bersama Pertamina. Jadi kita adalah logistik provider untuk Pertamina Group, untuk current bisnisnya maupun future bisnisnya. Nah, memang dari seluruh grup ini porsi terbesar, baik dari sisi income maupun operasional, masih dari shippingnya ya. Nah, dari shippingnya ini kita melayani Pertamina Group dan juga melayani third party. Jadi beberapa kapal kita juga memang kita sewakan ke pihak ketiga. Nah, penyewaannya berbagai macam. Ada yang sewa berbasis waktu, time charter. Ada yang sewa berbasis volume, dia cuma ngasih volume, kita angkutin. Ada yang kita main di spot market. Jadi kita bisa anytime ganti-ganti penyewanya, begitu kan? Terbuka, begitu. Nah, tapi kita juga bukan hanya di kapal. Kita juga masih di bisnis marine ini yang related itu tentunya penyediaan sarana prasarana offshore dan lain-lain. Termasuk FSO Aberka ini. Yang kita pakai untuk FSO Aberka ini, begitu ya.
Jadi memang itu another lini segmen yang kita layani. Jadi kita juga aktif nih mencari project-project di grup Pertamina maupun di internasional untuk penyediaan FSO, FPSO, FLNG, FSRU untuk regas facility LNG begitu. Kita aktif mencari potensi. Kurang lebih begitu Mas. Ya. Nah, kalau tadi ngomong soal ada kapal yang kemudian dioperasikan baik untuk internal Pertamina, baik dalam bentuk volume sewanya atau rentang waktu. Tadi menyebut juga ABERKA yang kita pakai ini kan dia rentang waktu kalau pendekatannya. Time charter. Time charter. Disewa, dibayar per harinya berapa. Dan kebetulan ABERKA ini 10 tahun. 10 tahun ke depan. Dan 10 tahun sebelumnya. Iya, jadi 10 tahun lalu terus sudah diperpanjang lagi baru saja diperpanjang dan masih ada sisa hampir 9 tahunan kayak gitu. Cerita ABERKA kemudian jadi lini bisnisnya di PIS sendiri gimana Mas? Wah, sebenarnya ini perjalanan panjang begitu ya. Kebetulan saya sendiri terlibat langsung di dari awal. Ceritanya ABERKA ini. Dulu PIS belum ada. Ini ceritanya 2010. Waktu itu Pertamina Shipping itu punya kapal-kapal tua. Kebetulan FSO ABERKA ini dulu namanya MT Gedondong. MT Gedondong. Gedondong atau Gedondong? Gedondong. Gedondong. Oke. Dibangunnya tahun 84. Oke. Nah, terus waktu tahun 2010 itu usianya sudah 26 tahun ya. Wow, ya. Dan sudah udah lewat usia pakai dan masih single hull. International regulation double hull untuk trading tanker. Jadi udah nggak bisa dipakai nih untuk trading. Pertanyaannya, ini mau diapakan? Nah, kebetulan kita ngobrol-ngobrol lah sesama Pertamina Group. Oh, ternyata di PHIWMA ada kebutuhan. Ya silakan kalau mau ini ikut tender. Ya kita ikut tender. Dan ternyata kita bisa, ya udah kita sediakan 2010 akhir atau 2011 kapal ini dikonversi. MT Gedondong dikonversi menjadi FSO. Jadi notasinya berubah dari motor tanker menjadi FSO, namanya ABERKA. ABERKA-nya sendiri yang diminta oleh PHIWMA waktu itu artinya berkah. Dari bahasa Madura. Madura katanya waktu itu berkah kayak gitu. Terus dikontrak 10 tahun. Habislah di 2021 kalau nggak salah kontraknya dan kembali dipercaya dengan sinergi antara subholding upstream dengan kita kembali dipercaya untuk melayani, mendukung operasional rekan-rekan di PHIWMO. Begitu Mas Ino. FSO itu tempat floating storage and offloading, tempat nampung produk. Produk dari lapangan minyaknya, dari sumur-sumur minyaknya dikumpulin di sini, nanti diambil pakai kapal. Untuk didistribusikan? Dibawa ke kilang Pertamina. Dan kebetulan FSO ABERKA ini juga menjadi living quarter, tempat tinggalnya tim PHE, tim operasionalnya. Jadi di sini kapasitas living quarternya tuh sampai 170 orang, 170 peks. Satu RW itu ya kalau mungkin ya 170 peks. Kebayang kan Mas, besar. Kayaknya tenang-tenang aja sebenarnya orangnya banyak ini. Begitu. Nah, kalau kita lihat ada salah satunya kan FSO ABERKA. PIS sendiri mengoperasikan kapal-kapal lain dan jumlahnya berapa? Nah, kapal kita ada 98. Termasuk FSO ABERKA ini ya. Kurang lebih 20-30 itu di internasional, sisanya di domestik. Jadi 98 dan bagian dari pertumbuhan kita punya cita-cita sampai 2027 kapal kita kalau bisa 130. Wow. Jadi mungkin ada lebih dari 50 kita akan investasi baru, terus akan ada sekitar 20-an yang perlu memang scrap ya. Karena memang udah usianya udah tua. Kecuali ada proyek-proyek baru, potensi untuk bisa FSO sejenis, jadi kapal-kapal ini bisa kita tetap gunakan. Ya, kalau support system untuk pertumbuhan yang PIS itu sendiri, apa yang kayak prakondisi ya? Pasti kan ekonomi dunia membaik kah? Atau support dari teman-teman di holding besarnya untuk pengembangan itu? Ya. Jadi menurut kami PIS ini punya modal yang cukup besar untuk bertumbuh ya. Kita bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah integrated energy company seperti Pertamina yang punya resources besar, volume yang digerakkan besar. Menurut kami itu modal.
Makanya kalau kita ketemu partner, kita ngomong kita bukan ordinary shipping company. Ordinary shipping company mereka tidak punya kepastian muatan. Oke. Sementara PIS sudah jelas ada kepastian muatan Pertamina. Punya Pertamina. Semakin bertumbuh Pertamina Group, semakin besar potensi kami. Nah, artinya apa? Menurut kami di berbagai kesempatan saya selalu ngomong, di internal pun saya selalu sampaikan bahwa ini anchor-nya kita. Oke. Jadi kalau udah bicara anchor, artinya kita punya pegangan yang kuat. Ini fondasi kita kokoh dong, stabil dan terus bertumbuh. Artinya kita ibaratnya tuh kalau mau berkembang harus berani dong. Kita udah punya fondasi kuat nih, kayak gitu kan. Nah, ini yang menurut saya support system yang luar biasa. Ya. Jadi kita berani masuk ke segmen-segmen yang lebih beresiko, tapi lebih memberikan margin besar. Ya, karena fondasinya udah besar. Karena fondasinya kuat. Memang kita harus sadari ya, karena kita punya tugas besar yang melayani negeri gitu ya. Jadi memang dalam melayani Pertamina Group pun kita nggak bisa untung gede-gede. Ya. Jadi kita menyadari bahwa bisnis dengan Pertamina Group ini cukup, tapi kuat dan terus tumbuh. Nah makanya kita untuk lebih besar lagi, memang kita harus berani keluar area tumbuh yang bisa mencari bisnis-bisnis yang memberikan margin lebih baik, tapi mungkin biasa profil risikonya juga lebih tinggi. Ya. Tapi itu nggak apa-apa karena kita punya anchor yang kuat. Itu yang pertama dari support system. Terus yang kedua, menjadi anak dari Pertamina, ya Fortune 500 company begitu ya, National Oil Company begitu ya. Itu juga privilege menurut kami begitu ya. Jadi kita di mata mitra kita cukup dipercaya, dari bank juga cukup yakin memberikan pendanaan untuk kita begitu ya. Jadi itu part of the support system yang menurut saya luar biasa. Nah, yang ketiga, kita punya saudara yang banyak di Pertamina Group. Ada di upstream ya kan, PHE begitu ya. Patra Niaga, Kilang, PGN dan lain-lain begitu ya, termasuk PPI. Pada saat mereka bertumbuh ya memang sinergi ini kita jalankan gitu ya. Jadi itu menurut saya support system yang luar biasa untuk PIS ini harusnya bisa berakselerasi dengan jauh lebih cepat gitu dari harapan gitu sih. Begitu Mas. Ya, menyenangkan sih tadi punya pijakan yang kuat dan bisa melayani kebutuhan masyarakat Indonesia ya, tidak bisnisnya nggak gede-gede banget, tapi justru itu kan memberikan ruang keberanian untuk ambil resiko tadi. Ya kalau itu kan kayak kemewahan ya, jadi bisa punya ruang untuk berinisiatif, melakukan hal-hal yang agak resiko. Pegangannya apa Mas Yoki? Atau kita pada titik mana nih berani ambil resiko sebesar itu? Biasanya apa ya? Baik Mas, jadi kita menyadari kok PIS ini khususnya mungkin setahun terakhir ini kita cukup cepat, cukup agresif. Tapi pertanyaannya apa sih batasannya ngambil resiko? Kan dilepas gitu aja kan pastinya. Saya rasa secara garis besar sih Pertamina Group ini kita punya tata kelola yang sangat baik lah sebagai BUMN begitu ya. Semua pengambilan keputusan yang kita ambil itu ada pagar-pagarnya, ada tahapan-tahapannya begitu yang apapun potensi bisnis itu mau nggak mau itu tetap harus melalui itu. Diukur lah ya. Terukur. Nah, jadi tapi yang berbeda menurut kita adalah keberanian untuk mengambil keputusan, mengambil resiko. Itu tadi. Jadi dalam artian selama justified, selama projectnya clear ya kita ambil. Nah, pertanyaan kan menarik nih Mas. Contoh sekarang apa kira-kira kalau masih nanya resiko saat ini begitu. Market itu lagi sangat strong. Market sangat strong. Lagi sangat strong. Kalau kita udah punya aset enak, kita untung gede nih sekarang. Tapi mau beli aset mahal. Ya, betul. Nah, pertanyaannya terus gimana dong mau tumbuh, mau beli aset dan lain-lain? Kita memang mau tidak mau harus selectively. Aset yang seperti apa, kapal jenis apa yang mau kita beli yang masih punya potensi. Itu satu. Terus yang kedua, ada nggak potensi kontraknya? Kalau di backup dengan long term kontrak, ayo kita beli. Begitu. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Jadi kita tetap agresif mencari potensi, mencari peluang untuk kalau bisa mereka ada komitmen long term kontrak. Long term ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pastikan investasi kita itu masih link dengan kebutuhan Pertamina. Oh, jadi kalaupun berakar lah ya. Iya, kalaupun ternyata market
lagi crash, jelek gitu. jelek, bisa kita pakai untuk Pertamina Group. Ya, jadi masih kayak buffer zone-nya ya, iya, masih ada buffer zone-nya. Jadi menurut saya secara aturan kita jelas, secara strategi kita juga ada, tinggal keberanian eksekusinya nih. Keberanian, agresivitas, itu mungkin juga alasan kenapa Mas Yoki ditaruh di PIS sebagai anak muda. Itu kan modal anak muda itu. Berani, agresif, ambil resiko dengan hitungan yang mungkin tapi dia ambil langkah itu. Iya. Kalau saya personally satu, Mas. Pada saat kita dipercaya menjadi seorang pimpinan, menurut saya kita tidak ubahnya kalau misalnya mobil kita drivernya atau kalau kapal kita kaptennya. Ya. Organisasi itu kan harus bergerak. Pasti. Jadi harus berani injek gas dong. Kalau remnya terus yang diinjek nggak jalan, kayak gitu. Tapi kalau gas terus tanpa rem, kebablasan. Ya. Jadi memang somehow bagaimana membalance keberanian mengambil risiko dengan terukur ya menurut saya. Begitu. Itu yang penting ya menurut saya. Dan itu kalau lihat dari demografi atau komposisi ya di BIS ini kan juga banyak anak muda ya. Mungkin kayak karena perusahaan yang baru didirikan. Apakah itu juga yang membawa dorongan untuk teman-teman di BIS ini juga berani untuk melakukan hal-hal yang mungkin nggak biasa atau dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dianggap sebagai jangan deh, tapi itu ambil juga. Iya, saya rasa ya betul ya di PIS ini muda-muda. Ya, demografinya CEO-nya paling muda di Pertamina. Saya kira waktu saya masuk PIS itu saya masih muda, ternyata enggak. Enggak. Karena banyak yang lebih muda lagi gitu pasti, ya. Betul sih, saya rasa generasi muda ini cukup diberi tantangan, beri kesempatan, mereka akan berinovasi, berikan dukungan, kayak gitu. Ya, mereka akan berinovasi, mereka akan gerak sendiri. Semakin kita challenge, semakin mereka buktiin. Tadi yang saya di awal bilang, wah ternyata bisa ya. Semakin yang saya rasakan gairahnya luar biasa, begitu ya. Dan mungkin karena sebelumnya cost center gitu ya. Cost center yang nggak pernah mikir soal duit apa segala macam, ya cuma operasional saja. Tiba-tiba ini terekspos dengan sesuatu potensi bisnis, berkembang gitu ya dan lain-lain. Ternyata anak muda itu luar biasa ya, generasi muda ini luar biasa. Cukup dipancing mereka jalan sendiri gitu. Itu yang saya lihat gitu. Dan kita merasa kita sebagai senior leader ini fasilitator jadinya. Jadi memfasilitasi, mengarahkan, dan beri koridor aja ya. Kasih koridor. Tapi untuk memberikan tadi kan kepercayaan kepada anak-anak muda kan paling tidak anak-anak muda itu diberi nilainya dulu atau apa yang perlu dipegang dan mana yang bisa digunakan sebagai inovasi. Betul. Tahapan-tahapan itu dilakukan Mas Yoki dengan model. Ya, jadi menurut kita memang betulan kita awal tahun kan transformasi ya Mas ya. Awal tahun ini 2023. Awal tahun 2023. Maksudnya kita nih mau arahnya kemana dulu? Ya kan kalau teman-teman suruh gerak arahnya nggak jelas kayak gitu ya. Directionnya nggak ada ya gerak sembarangan. Ya. Jadi kita transformasi, kita define lagi strategi kita kemana, pendefinisian Asia's leading shipping and marine logistic itu seperti apa penerjemahannya, short term, medium term, long termnya seperti apa. Terus project-project yang mau disasar seperti apa, gitu ya. Itu kita define dulu. Setelah itu memang kita juga menata ulang organisasi kita. Kalau organisasi dulu tuh fungsional banget, operasi, marketing dan lain. Enggak, sekarang organisasi kita buat per segmen. Anda segmen tanker, Anda segmen LPG, ini segmen LNG, ini segmen marine business, begitu ya. Tujuannya tidak lain membangun ini ya, responsibility dan accountability terhadap yang mereka lakukan. Jadi secara kesistemannya kita membangun dan secara tidak langsung yang men-challenge, kamu pimpinan ini, apa yang kamu lakukan untuk bisa bertumbuh, untuk bisa profit dan lain-lain, kayak gitu ya. Nah, jadi memang secara infrastruktur dan perangkat kita siapkan itu dulu. Dan tidak lupa ya memang tentunya pasti kita harus menempatkan orang-orang yang terbaik ya, yang orang-orang yang memang siap untuk itu. Tapi kita menyadari ada gap yang masih harus kita kejar lah ya, kita catch up kayak gitu. Dan itu makanya kita juga menyadari bahwa talent-talent kita harus dibangun, harus dikembangkan. Nah makanya kita memanfaatkan partner kita. Kita kan banyak partner, ada NYK, ada apa kayak gitu ya. Itu untuk tempat belajar. Juga sekalian ya untuk belajar, kita benchmark untuk menggali capability building
Dan juga dengan kantor kita di Singapura dan Dubai, itu kesempatan exposure-nya luar biasa. Jadi orang-orang kita kirim tour of duty dulu nih, yang bagus-bagus kirim, udah matang, tarik. Ganti lagi, kayak gitu ya. Itu untuk make sure bahwa kita cukup punya enough talent, yang punya ini ya, capacity ya, untuk eksekusi ini ya, apa namanya, project, opportunity dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi ya tidak cukup di situ. Kita secara organisasi capability buildingnya juga harus jalan. Ada beberapa hal yang kita rasakan nggak bisa organically kita lakukan. Harus di engineering. Yes. Mau nggak mau kita ada beberapa segmen bisnis tertentu kita lewat M&A. Karena memang kayaknya kalau organik agak lama. Nggak akan jalan. Ada juga skill set tertentu yang kita memang harus ambil dari market. Contoh ini salah satunya risk management. Risk management ya sebenarnya market intelligence and risk management ya untuk shipping. Karena dunia shipping internasional kan volatile, ada marketnya. Nah kalau kita masuk ke internasional nggak di backup dengan risk management yang baik, market intelligence yang baik ya kita telanjang nih. Kita terekspos langsung dengan risiko dan kita nggak tahu bagaimana manage risiko itu. Nah itu mau nggak mau kita harus ambil dari luar. Jadi memang agresivitas semangat teman-teman ditunjang dengan kompetensi dan capability. Nah ini menurut saya ini ya something yang menjadi sedang kita kerjakan. Kita belum selesai, masih jauh ya gitu ya, masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi kita menuju situ. Dan serunya kan di internal ada ruang untuk teman-teman tumbuh dan belajar di sesuatu yang dia kapasitinya bisa ditingkatkan kayak tadi ke Dubai, ke Singapura, lalu kerjasama dengan NYK itu. Pemilihan atau penempatan teman-teman di PIS itu berdasarkan apa? Kebutuhan atau prestasi atau hal-hal yang punya proyeksi yang ya kita kan memang kita di human resource kita, di human capital kita kan udah punya sistem begitu ya. Kita pemetaan talent kita, mana yang high flyer, mana yang high potensial dan lain-lain begitu ya. Dan pada saat ada sebuah opportunity, tentunya kita ada talent review meeting begitulah ya. Kita lihat oke, ini ada opportunity. Kira-kira siapa nih yang ready? Baik untuk diberikan exposure tertentu, baik untuk dipromosikan dan lain-lain. Jadi memang kita ada mekanisme tersebut. Yang tidak lain memang ya biasanya dapat prioritas itu yang talent terbaik, yang skill setnya sesuai begitu ya, kompetensinya pas ya, itu pasti yang kita berikan kesempatan. Gitu ya. Dan kayaknya jadi di dalam malah lebih dinamis ya, artinya teman-teman sendiri ngerasa untuk mencapai sesuatu, organisasi ini menyediakan, kita perlu menuju ke situ, dan itu kan ada kayak kompetisi yang sehat juga ya di dalam, supaya yang terbaik lah yang kemudian terpilih. Betul, dan justru sebenarnya kita malah menekankan sekali kayak gitu ya, yang ditempatkan di luar itu bukan ordinary people. Gimana tuh definisinya bukan ordinary people? Karena kan begini, bekerja di luar, exposure berbeda, ketemu orang berbeda begitu ya. Tentunya di Singapura salary-nya agak beda kayak gitu ya. Dan kebetulan yang dilihat memang orang-orang yang pintar-pintar, yang jago-jago, yang berprestasi nih kayak gitu kan ya. High flyer-nya begitu. Dan message itu memang kita perjelas. Anda clear mau, ya, buat teman-teman Anda mau semua. silakan. Terbuka untuk terbuka, semua. kayak gitu. Anda mau terbuka, kayak gitu. Dan untuk yang ditempatkan di situ juga ini kesempatan Anda untuk membuktikan bahwa Anda punya potensi dan once Anda bisa buktikan, Anda akan diberikan kesempatan yang lebih besar lagi untuk melihat organisasi tertentu atau apa begitu ya. Itu menurut saya ya betul, menciptakan nuansa bahwa oh iya ternyata kalau bagus bisa ya kayak gitu ya, kayak gitu. Itu memang yang kita coba. Ya, dan basisnya adalah ya tadi merit ya, kecakapan dia, lalu apa yang dia kontribusikan gitu ya. Betul. Nah, tadi yang seksi-seksi tadi juga menarik sih Mas Yoki. Dan yang tadinya per bagian ya, kemudian jadi ini seksi per segmen gitu. Ini kan juga kayak membuat, nggak tahu, mungkin saya keliru, tapi mungkin butuh penjelasan. Apakah ini bagian dari upaya untuk membentuk leader-leader di unit-unit kecil sehingga dia menjadi leader yang lebih gede? Betul. Jadi menurut saya ya betul. Jadi kan selama ini yang saya evaluasi, kenapa kita rubah organisasi? Pada saat kita membentuk organisasi basis fungsional, seringkali terjadi silo-silo.
Ya. Cara berpikirnya juga sempit, begitu ya. Dan belum tentu apa yang mereka lakukan ini bisa saling mendukung untuk ketujuan perusahaan. Pada saat contoh misal kita fail lah di satu project, ternyata saling lempar. Persis, saya sudah lakukan kok, lihat ini gitu. Berhenti di sana ternyata. Yang bagian marketingnya aja yang nggak pandai kayak gitu dan lain-lain ya, banyak isu lah begitu ya. Nah, justru kita mau membangun the next leader yang dia terbiasa bertanggung jawab, responsibel penuh terhadap bisnis unitnya. Dia nggak bisa ngomong kalau misal ditanya sama kita, kok rugi? Nggak bisa ngomong lagi loh. Operasi ada di beliau, jualan ada di beliau, begitu. Market juga ada di yang bersangkutan, begitu. Jadi memang kita membangun itu tadi ya. The next leader yang consciously tahu apa yang harus dia berikan kepada perusahaan dari skala yang lebih kecil, gitu kan ya. Itu sih. Dan hal-hal ini mungkin yang menjadi kekuatan juga buat Mas Yoki dan teman-teman di PIS ini untuk juga dilihat nih di holding yang besar kan. Menjadi pemimpin muda itu kan sesuatu yang nggak tahu, pengalaman Mas Yoki gimana? Ya mungkin dianggap diremehkan kah, atau dianggap belum punya banyak pengalaman, atau pengalaman yang Mas Yoki sendiri hadapi? Saya kebetulan di lingkungan Sapo Holding ini sudah 3 tahun lebih dikit, Mas. Jadi waktu pertama dulu kan saya direktur di Kilang, walaupun sebelum sebagai CEO di PT KPI. Waktu itu direktur feedstock yang untuk supply chain minyak. Kurang lebih 2,5 tahun, dan di sini sudah 10 bulan begitu ya. Ya memang di awal-awal menjadi pemimpin muda tuh ada kekagokan kayak gitu ya. Ada kagoknya gitu ya. Karena apa yang dihadapi senior-senior atau ya kombinasi banyak hal. Pertanyaan ke diri sendiri, emang gue mampu ya? Emang saya pantas ya kayak gitu. Emang saya bisa ya begitu ya. Terus yang kedua betul culture shock juga begitu ya. Biasanya yang senior-senior di level ini begitu ya. Dan bagaimana saya harus memposisikan diri di lingkungan seperti ini. Saya pimpinan tapi bawahan saya senior-senior dan lain-lain. Dan pada saat itu saya juga ingat, kira-kira apa yang bisa saya kontribusikan ya dengan peran saya ini. Karena saya tuh nggak ingin labelnya direktur atau sekarang labelnya CEO, tapi saya berperannya tidak ubahnya seorang manajer atau cuma VP. Ada nilai lebih atau setidaknya yang diharapkan itu diwujudkan. Iya, jadi seorang CEO itu harus ngapain sih? Kan begitu. Kalau cuma jadi a good manager, saya tidak perlu jadi CEO, artinya saya belum cakap untuk sebagai CEO. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya di awal-awal. Jadi saya nanyalah dengan senior-senior saya, ngobrol dan lain-lain. Itu bagian untuk penguatan diri, penguatan mental. Saya mampu. Sampai pada akhirnya saya berkesimpulan satu. Prinsip saya pegang satu waktu itu. Dimanapun saya berada, role saya apa, bagaimana saya bisa memberikan nilai sebesar-besarnya untuk organisasi ini, role ini. Terus yang kedua, saya benar-benar mencoba memahami menjadi seorang leader itu seperti apa sih. Saya harus actingnya seperti apa, gitu. Bagaimana membangun semangat, membangun trust di sebuah organisasi, begitu. Bagaimana bisa menyampaikan hal yang strategis itu ke bawah dan memastikan itu terdeliver. Nah itu hal-hal yang coba saya pastikan, kayak gitu ya. Trial error tentunya Mas, begitu ya. Tapi kok bisa ya, begitu ya. Kok dirasakan efektif ya, begitu ya. Dan alhamdulillah dipercaya untuk jadi CEO di sini, begitu ya. Dan bahkan 10 bulan terakhir ini kinerja PIS itu luar biasa, begitu. Dan saya pada akhirnya berkesimpulan satu, Mas. Kita sebagai leader itu tidak lebih dari sebagai seorang fasilitator. Dari sekumpulan orang, kalau timnya kurang semangat, bagaimana kita semangati? Kalau mereka nggak tahu arahnya kemana, gimana kita ngasih tahu arahnya, begitu ya? Kalau mereka ragu, bagaimana kita meyakinkan mereka untuk berani mengambil keputusan, begitu ya? Ya karena at the end of the day mereka yang kerja, begitu ya. Dan itulah yang diperlukan, begitu. Dan yang kedua, menurut saya jadi leader itu harus strong dalam artian begini ya. Cukup punya keyakinan dengan apa yang mau kita tuju. Persis. Saya tahu Siti bagaimana kita konsisten, kita buktikan ke tim
dan lambat laun mereka yakin. Dan keyakinan pimpinan biasanya dipahami atau tidak itu kelihatan kalau pemimpinannya sendiri nggak yakin. Yes, anak betul. buahnya juga pasti tidak akan yakin ya. Kadang-kadang saya nanya, kalian di bawah tuh butuh apa sih? Okay. Atau feedback kalian ke saya tuh apa? Apa yang hal positif yang kalian lihat dari cair aja begitu seorang ya? Yoki? Ya, kadang-kala apalagi yang ini. Apalagi waktu saya meninggalkan posisi yang lama, saya kan dapat pesan-pesan kesan. Dari hal yang tim. Saya coba simpulkan satu. Pak Yoki itu directionnya clear dan konsisten. Itu yang dipegangan juga kan, iya, untuk dan menuju itu kemana. ternyata di level bawah membuat nyaman. Karena kenapa? Mereka tahu apa yang mereka kerjakan itu di kemudian hari itu tidak akan saya balik. Kok kalian ngerjainnya begini? Enggak, karena directionnya udah very clear. Dan once saya ngomong A dan akan stay konsisten A. Itu yang membuat mereka pede, membuat mereka yakin, membuat mereka gue bener nggak ya ngerjain ini, ntar disalahin lagi kayak gitu ya. Nah, kejelasan direction itu yang jadi pegangan teman-teman di tim itu ya. Nah, kalau untuk acting CEO-nya sendiri Mas Yoki belajar dari mana? Atau menyerap, selain tadi dari senior ya pasti ya? Atau acting CEO? Karena tadi kan CEO harus bisa menjadi penyemangat ketika tim mulai lemah, atau memberikan arah ketika situasinya tidak menentu. Itu kan kecakapan yang nggak tahu apa, nggak mungkin jatuh dari langit Pak Yoki langsung tiba-tiba bisa gitu. Iya, ini proses belajar sih Mas Inu ya. Kebetulan saya di Pertamina sendiri udah 20 tahun. 20 tahun ya. Menurut saya banyak role model yang saya belajar dari dulu gitu ya. Saya pernah dulu 2007 sampai 2009 itu pernah semacam ya mendampingi direktur lah gitu itu ya. Saya melihat values apa yang dia punya gitu ya. Itu sambil di internalisasi ya. Begitu ya. Iya, values apa yang dia punya. Oh, begini ya kayak gitu ya. Saya juga pernah kerja di sebuah konsultan begitu ya. Saya ngelihat bagaimana dia membantu team building begitu, meningkatkan moral tim dan lain-lain begitu ya. Dan even dari seorang Ibu Nika pun saya belajar kayak gitu. Bagi saya kayak Ibu Nika tuh mentalnya tough. Oh, itu dan berani sekali. Makanya saya ngomong, saya kalau ngomong ke tim itu ternyata ada satu nilai yang saya belajar. Jadi pimpinan itu nggak boleh baper. Kalau baper capek kitanya, kayak gitu. Saya kebayang lah ya, maksudnya ya mungkin seorang Bu Nika pressure-nya luar biasa. Ekspektasi ke beliau juga tenang, banyak. Tapi bagaimana tetap tenang, kayak gitu, tetap fokus. Dan sampai pada akhirnya saya waktu itu kan kemarin ada MD kita yang di Singapura tuh tak coaching lah sama saya. Mas Reza, saya bilang, Mas, pesan saya satu, jadi CEO itu apa? MD itu, jangan baper. Kita tuh nggak bisa kontrol omongan orang, kita nggak bisa kontrol pikiran orang, dan kita nggak bisa kontrol action orang. Yang bisa kita kontrol pikiran kita dan action kita. Jadi fokus aja dengan apa yang kita lakukan. Kalau orang bilang itu begini, kalau menurut kita nggak benar, ya sudah. Jalanin aja, saya bilang kayak gitu. Ya menurut saya itu yang membuat kita bisa fokus dengan kerjaan. Kalau nggak kita terdistract terus, Mas. Itu yang saya belajar ya 10 tahun jadi CEO kayak gitu ya. Dan dengan dengan tokoh-tokoh yang real ya, dan Mas Yoki terus ada di orang-orang itu ya untuk menemukan kesadaran nggak baper tadi. Tapi yang terakhir tadi keren tuh, saya baca buku soal stoik. Jadi memang kita nggak bisa ngontrol komentar orang, respon orang, apa yang akan terjadi setelah itu. Yang bisa kita lakukan optimal apa yang kita bisa buat. Betul. Kita bertindak sesuai role yang tadi kita miliki. Kalau udah optimal ya kita dalam posisi yang tinggal menyerahkan aja hasilnya seperti apa. Betul. Saya even salah satu yang saya kagum tuh Obama, Mas. Obama. Gesturnya, komunikasinya, dan saya impress. Dan saya sampai ngomong sama tim kita, bikinin training dong untuk CEO untuk komunikasi. Kan saya ikon perusahaan, jangan malu-maluin. Saya pengen kayak Obama nih kalau ngobrol kayak gitu ya. Obama tuh kan powerful, pede. Dan luas ya. Dan luas kayak gitu. Jadi, wow, itu another level lah menurut saya. Dan jadi ya orang-orang begitu lah menginspirasi ya. Persis. Gitu. Dan kita bisa belajar langsung ya. Kalau Obama saya juga pegang satu hal itu, dia tuh orang yang sangat teguh berprinsip, tapi lentur banget caranya. Betul. Nah, dia bisa masuk ke sana kemari dengan sangat leluasa. Ini role model buat CEO. Kayaknya untuk kita belajar lah, Mas. Kan tadi kita ketemu dengan beberapa tim juga kan, Mas Yoki bisa dengan sangat cair ketemu, terutama di ini nih
FSO ini. Dan ini kayak jadi nostalgia Mas Yoki ya, karena yang mengusahakan ini jadi bagian dari Pertamina loh, kemudian sekarang jadi lini yang paling depan juga ya. Ya betul, ini betul ya, bagi saya ini nostalgia ya, satu breakthrough lah waktu itu ya. Saya ingat dari semula nggak ada satupun yang berpikir bahwa Pertamina Shipping waktu itu akan punya FSO. Jadi bermula dari iseng-iseng saya, ada potensi apa sih kapal udah tua. Saya keliling ke Pertamina Group dan K3S waktu itu. Tukaran kartu nama, segala macam saya datengin, terus ternyata ada potensi untuk tender. Waktu dulu WMO ini masih Codeco Energy. Kebetulan PHE punya participating interest di sini. Ada kesempatan kita ikut tender. Dan alhamdulillah menang. Setelah selesai menang, saya ingat waktu itu Senior Vice President Shipping tunjuk saya jadi Deputy Project Manager. Saya semula nolak, Pak, saya nggak ngerti teknis. Saya orang jualan, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Saya percaya sama kamu. Jadi saya sempat menggarap proyeknya sendiri. Walaupun lebih fokus sebagai PMO-nya, tidak ke teknisnya. Dan alhamdulillah kalau tidak salah 2012 ini di delivery di Poleng Terminal di WMO ini. Jadi sejarah yang panjang tapi penuh makna. Ini starting point bahwa ternyata bisa ya. Orang dalam kita bisa kok, kita punya resources, cuma nggak dipakai aja selama ini kayak gitu. Dan tadi Jeli melihat potensi-potensi yang ada aja ya. Dan kemudian belajar meskipun kita nggak paham betul di awal, tapi ketika kepercayaan diberi ditunjukkan. Benar. Itu Mas Yoki, kita Mas Inu. Udah ngobrol banyak. Kita mau jalan ke ini kapal yang nggak ada mesinnya nih ya Mas Yoki. Mesinnya udah dicopot. Udah dicopot, ya. Jadi dia harus ditarik kalau mau jalan. Karena notasinya bukan motor tanker lagi. FSO sudah. Jadi FSO nggak boleh ada mesin. Kayak gitu. Makanya ini tenang sekali nih. Pengalaman saya naik kapal ini kayak kapal yang paling senyap. Steady ya kayak Steady gitu. Dan tapi kita lihat nanti di monsoon gimana. Mudah-mudahan. Wah, ini yang punya Aberka. Halo. Apa kabar? Sehat, Irfan. Alhamdulillah. Nah, yang punya Mbak Rakso kalau orang. Mas Irfan, ini kan Aberka ini katanya nggak punya mesin, tapi kok ada ruang navigasi ini buat apa? Ya, yang pertama ini FSO Aberka, jadi bukan lagi motor tanker. Ketika dulu dikonversi menjadi FSO, propelling system atau mesin penggerak kapal harus buntu. Notasinya kapal juga sudah berubah, bukan lagi motor tanker tetapi menjadi FSO. Artinya floating storage dalam bentuk diam. Makanya hening dan steady nih. Hening steady. Nah, ini adalah ruang navigasi. Kita lihat nih. Ini dipakai untuk ketika teman-teman kapal berkomunikasi dengan pihak luar. Ada satelit communication, ada juga radio communication. Kita juga bisa memantau pergerakan apa, bahkan weather facsimile. Untuk tahu apa yang pergerakan cuaca terkait dengan cuaca. Ada semua di sini. Ya. Ini merupakan jantungnya komunikasi kapal. Sementara untuk jantungnya cargo operation ada di cargo control console, itu ada di bawah, di main deck. Kalau mau komunikasi dengan CEO dari sini? Bisa, kita menggunakan satelit namanya Inmarsat. Ini salah satu satelit merupakan regulasi dari IMO, International Maritime Organization. Nanti kan pasti CEO pengen update, kalau bisa. teman-teman di lapangan pengen report. Betul sekali. Gitu ya. Teman-teman pengen juga disampaikan oleh CEO-nya gitu pasti, ya. Kayak tadi kan, bisa upacara dan sebagainya. Benar. Terus apa aja ada di kapal ini, Mas? Selain ruang navigasi, tadi kita sebutkan ruang cargo control. Ternyata kita juga memperhatikan kesiapan dan juga fitnessnya teman-teman kru. Kita punya ruangan gimnasium. Kita juga punya ruangan karaoke. Di situ lengkap alat bandnya. Coba Mas liatin. Liatin. Satu lagi hal rohaninya kita juga sentuh. Kita punya musola yang besar di situ. Mari kita lihat. Yo. Kita akan menuju ke ruang lain ruangan gimnasium. Ruangan gimnasium. Ini kami dilengkapi juga dengan peralatan band lengkap, full set, satu band. Wow, full set. Wih, ada yang nyanyi, ada yang main. Aduh. Lagu apa Mas Daniel? Lagu apa? Ungu. Lagu Ungu. Wih. Wah, Mas Yoki nih harus megang mic ini.
Yo, yang apa? Apa nih? Oasis. Ini Oasis ini. Jadi kita di sini sekaligus melihat bahwa ada sumber-sumber baru, sumber air dan sumber revenue juga buat Pertamina. Hiburan ya. So I said revolution on my bed, and the place I had when you mine. Wah, dengan lagu Oasis ini kita akan menutup pertemuan kita, ngobrol-ngobrol kita. Dan tadi dikatakan kita akan mulai revolusi dari tempat tidur, tapi kita akan mulai revolusi dari kapal Aberka ini untuk perbaikan dan tentu saja transformasi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Lanjut kita nyanyi lagi. Refnya langsung. So sad.